dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember dengan NIM 191910501006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat layout peta, dan di sini saya juga akan menjelaskan mengenai GIS, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran daerah saya, yaitu Banyuwangi. The sunrise of Java. From the east Java we shine just like the sun. From the east Java we shine to all the world. Di bawah langit yang biru, pesona alam yang indah, mencari nilai-nilai yang hilang, perlambangan satu sejarah ke
sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang Banyuwangi. Banyuwangi sendiri berasal dari kata banyu dan wangi, di mana kata ini dalam bahasa Jawa yang berarti air wangi. Nama Banyuwangi tercipta karena cerita rakyat yang melatar belakangi. Di Kabupaten Banyuwangi ini memiliki suku asli yang bernama suku Osing. Kabupaten Banyuwangi merupakan nama sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Kota Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur, sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km persegi atau lebih luas dari Pulau Bali. Di pesisir Kabupaten Banyuwangi ini terdapat Pelabuhan Ketapang yang merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Letaknya di pesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah yang secara geografis wilayah Kabupaten Banyuwangi ini cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso terdapat rangkaian dataran tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung dan Gunung Merapi. Selain itu, di balik Gunung Merapi terdapat Gunung Ijen yang terkenal dengan kawahnya. Gunung Raung dan Gunung Ijen ini adalah gunung aktif. Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan sejak zaman Hindia Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam, yakni Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukomade merupakan kawasan penangkaran penyu. Di Semenanjung Belambangan juga terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo. Pantai Timur Banyuwangi ini menghadap ke Selat Bali merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, yang tepatnya berada di Kecamatan Muncar, yaitu Pelabuhan Perikanan Muncar. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa sih fungsi dan keuntungan menggunakan teknologi GIS untuk lingkungan sekitar. Nah, pemanfaatan GIS di bidang lingkungan hidup seperti yang diketahui bahwa saat ini isu lingkungan memang tengah merebak di kalangan masyarakat. Ada banyak hal yang mendasari munculnya permasalahan lingkungan, mulai dari perencanaan yang lemah, kurangnya pemantauan kualitas lingkungan, dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan lingkungan hidup yaitu dengan menggunakan sistem informasi geografis. Nah, manfaat yang pertama untuk lingkungan hidup yaitu sistem informasi geografis ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan lokasi atau tata letak rencana kegiatan usaha yang memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan. Dengan sistem informasi geografis ini, masyarakat bisa mengetahui nama lokasi, luas lokasi, kode pos, koordinat, dan lain sebagainya secara spasial. Sistem informasi geografis ini bisa memberikan informasi terbaru yang tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat sistem informasi geografis ini selalu menampilkan data sebagai perencanaan strategis yang up to date. Tak hanya itu, manfaat sistem informasi geografis lainnya yaitu menjelaskan kondisi ruang spasial yang misalnya dalam dokumen lingkungan dibutuhkan data informasi mengenai luasan permukiman yang terkena dampak kerusakan lingkungan atau lahan, maka sistem informasi geografis ini dapat mengetahuinya, dan hasil pengolahan data menggunakan sistem informasi geografis ini tidak akan jauh berbeda dengan kondisi existing di lapangan. Nah, selain itu juga sistem informasi geografis berperan sebagai sarana pengambilan data, mengumpulkan data dan menganalisa data dengan basis pemetaan. Nah, pemetaan inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai pertimbangan banyak pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar wilayah yang dikaji. Selanjutnya, sistem informasi geografis ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyajikan informasi lapangan atau spasial secara ringkas kepada masyarakat agar bisa lebih dipahami. Informasi ini bisa disajikan dalam bentuk peta ataupun laporan. Selanjutnya, sistem informasi geografis ini dapat membantu para ahli lingkungan untuk menganalisa daya tampung dan daya lingkungan hidup yang berkaitan dengan rencana pola ruang suatu wilayah. Manfaat ini memang sangat penting dalam dunia lingkungan karena dampak-dampak tersebut bisa tersajikan dalam bentuk peta overlay data spasial
sehingga orang awam yang tidak memahami lingkungan ataupun pemetaan pun tetap bisa membaca dan memahaminya. Ada banyak sekali alasan kenapa para ahli lingkungan menggunakan sistem informasi geografis ini sebagai salah satu aspek penilaiannya. Salah satunya yaitu karena sistem informasi geografis ini sangat praktis, efisien, dan efektif untuk mengelola data lapangan berdasarkan aspek keuangan. Melalui sistem informasi geografis ini juga pihak pemangku kebijakan atau pengevaluasi lingkungan hidup bisa melakukan pemantauan terkini dengan mudah dan cepat melalui keruangan spasial. Nah, pertama kita buka ArcMap-nya ya. Jika sudah terbuka seperti ini, nah tampilannya seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya itu kita menuju file, lalu klik Page and Print Setup. Kemudian pada bagian size dan kita ganti ke letter. Kemudian kita pilih landscape. Lalu kita klik layer view pada bagian pojok kiri bawah, kemudian kita atur. Nah, untuk mengatur garis kita bisa memakai bantuan. Nah, ini bantuannya. Nah, kita bisa atur sesuai yang kita butuhkan. Nah, untuk sebelah kanan ini yaitu untuk legenda. Legenda ini isinya ada kop, nama peta, dan keterangan peta yang tersedia. Nah, kita perbesar, kita klik batasnya dulu, kita pilih rectangle dan tarik dari pojok kiri atas, kemudian lepas, lalu kita klik ganti fill colornya ke no color. Nah, kemudian kita oke. Nah, kemudian outline-nya kita ganti hitam. Kita atur, kemudian kita insert dan pilih picture, kita masukkan logonya ya. Nah, kemudian kita atur size logonya dan kita posisikan logonya seperti yang kita mau. Nah, kemudian kita add text-nya, kita tulis perencanaan wilayah dan kota. Nah, kemudian kita tambahkan teks Universitas Jember. Nah, kita atur center, kita atur fontnya, ukurannya. Kita atur size-nya ya. Dan kita bold.
Selanjutnya kita klik rectangle-nya lagi, atau bisa kita tekan tombol kontrol, kita tahan dan kita tarik. Kemudian tambahkan teks lagi, kita tulis teksnya. Kita tulis teksnya peta batas administrasi. RW 3. Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kita klik OK, kita posisikan. Kita atur size fontnya. Nah, sudah. Nah, menurut SNI pada kota ini tuh di bawah judul ada legenda, kemudian paling bawah sendiri itu nanti ada peta insert. Nah, kemudian kita insert, kita masukkan data frame-nya. Kita atur ukurannya. Kita kasih kotak lagi untuk nanti ada sumber sama tempat skala. Nah, kita tambahkan teks. Kita tulis sumber. Nah, kita taruh atas. Kemudian tambahkan teks lagi pada bawahnya, yaitu untuk skala. Kita hilangkan garis bantunya dengan clear all grid. Oke. Kita add data. Nah, di sini filenya saya namai UAS Komputasi Sulis. Nah, kita masukkan Desa Bomo Banyuwangi. Nah, ini citranya. Citra yang saya ambil ini dari SAS Planet. Dan kemudian kita masukkan SHP Desa Bomo. Kita close. Nah, ini muncul Desa Bomo.
kemudian kita klik, kita pilih fill colornya no color, outline width-nya itu 3, oke. Kita add data lagi, yaitu RW, kita add, close, nah muncul. Kemudian kita no color, outline-nya 2. Untuk outline colornya kita kasih biru muda. Nah, kita oke. Zoom to layer ya. Nah, kemudian kita ganti skalanya menjadi 1:4000. Nah, biar kelihatan batas desanya tadi. Kemudian kita add data lagi, yaitu RT. Nah, kemudian kita close. Nah, di sini ada 3 RT ya. Kemudian kita klik, fill colornya kita ganti no color, outline-nya 2, outline colornya kita ganti warna merah. Nah, di sini ada 3 RT, RT1, RT3, RT2, RT1. Kemudian kita add data lagi, yaitu SHP jalan. Nah, karena ini jalan lingkungannya cuma 1 ya, jadi cuma 1 ini. Kemudian kita klik, kita colornya kita ganti warna menjadi putih, width-nya 2. Biar kelihatan ini jalannya, kita ganti warna kuning aja. Nah, oke. Nah, kemudian setelah jalan ini saya akan menunjukkan data lahan terbangun yang ada di RW tempat saya tinggal. Kita add data, masukkan data SHP lahan terbangun, kita close. Nah, di sini dapat dilihat lahan terbangunnya itu tidak sampai 50% dari lahan yang tersedia. Kita klik, kita pilih ini ya. Outline colornya kita pilih hitam. Nah, ini bisa dilihat ya, cuma segitu, dan skalanya kita ganti 1:3500. Nah, udah. Di RW saya ini letaknya dekat pantai, dan ini cuma ada jalan lingkungan yaitu 1. Nah, kemudian kita add data, yaitu kita masukkan tambak. Nah, kemudian kita add, kita close. Nah, ini tambak ini tuh milik pribadi. Kalau untuk tambak yang milik PT itu ada di sebelah kanan tambak milik pribadi tadi, yaitu tambak sidat. Nah, ini bisa dilihat tambak pribadinya. Nah, kita kasih warna biru ya di situ. Nah, di sini kita masukkan legenda, kita masuk insert legenda, kita klik, kita hapus, dan kita masukkan satu-satu urut ya. Lahan terbangun, RT, tambak, jalan, SHP Desa Bomo. Nah, kemudian kita ganti judulnya, yaitu legenda, pakai huruf besar semua. Kita next, kemudian kita finish. Nah, kita atur posisinya. Nah, sampai sini. Dan kita convert biar bisa dipindahkan satu-satu. Nah, kita legendanya ini taruh tengah. Kemudian kita atur legenda RW, lahan,
kita posisikan. Kemudian kita masukkan data frame-nya. Kita add data. Kita masukkan SHP kabupaten kota terbaru. Nah, kita add. Kita klik. Kita pilih properties. Kemudian kita ke definition query. Kita masukkan kabupaten kota. Nah, kita pilih Kabupaten Banyuwangi. Nah, muncul. Kemudian kita oke. Kemudian klik kanan zoom to layer. Nah, ini adalah peta insert Banyuwangi. Kemudian kita klik kanan lagi properties. Kita frame kasih warna blue. Dan kita oke. Kita klik kanan. Kita clear, kita oke. Kemudian klik kanan add data Indo Kabupaten Kota SHP. Kita cari data SHP Desa Bomo. Nah, kita add. Nah, bisa dilihat ini desanya kecil sekali ya. Terus kita skalanya kita ganti ke 1.800.000. Nah, kita ganti fill colornya. Nah, desanya kecil sekali ya teman-teman. Kita atur ini, kita atur kolomnya, kita perbesar biar lebih jelas. Kita klik garis bantunya, kita atur lagi. Nah, kita paskan. Nah, dan kita tarik garis bantunya. Kita sesuaikan. Nah, kita tarik. Kemudian untuk skalanya kita ganti 1:500.000. Nah, kita tarik biar biasa lebih jelas. Nah, kita atur size fontnya. Nah, kemudian kita insert, pilih scale text. Kita pilih paling atas, klik properties, kita ganti stylenya menjadi absolute. Nah, udah, kita klik OK. Oh ya, untuk skalanya ini salah. Ini adalah skala peta insertnya. Kita hapus, kita klik petanya, kemudian kita pilih insert lagi, scale text,
kemudian kita pilih properties, kita absolute, oke. Nah, akan muncul peta skala peta yang tadi, yaitu 1:3500. Nah, kita insert scale barnya ini, kita pilih, kemudian kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Dan kita insert lagi, kita pilih north row. Nah, kita pilih gambar kompasnya di sini. Pilih ini, kita oke. Dan kita posisikan. Nah, kita clear guide-nya. Nah, oke. Labelnya kita ganti KM. Nah, kita atur skalanya. Kemudian untuk sumber kita karena saya tadi ambil citranya dari SAS Planet, jadi sumbernya saya buat SAS Planet. SAS Planet. Nah, dan kita oke. Untuk teksnya kita buat center. Nah, ini petanya sudah jadi. Kalau mau kita tambahkan peta insertnya, yaitu kita RW-nya bisa masukkan. Nah, kecil sekali. Kita tampilkan juga nggak apa-apa. Nah, bisa dilihat kecil sekali ya. Nah, ini untuk menyimpan filenya, kita pilih file, export map. Pastikan save as-nya ini PDF ya. Untuk resolusinya kita pilih 300. Nah, PDF. Kemudian kita simpan filenya sesuai yang diinginkan. Nah, di sini kita kasih nama filenya peta administrasi, peta batas administrasi RW 3 Desa Bomo, Banyuwangi. Nah, kita save. Nah, kita tunggu. Nah, sudah ke save. Nah, sekian tutorial dari saya. Nah, dari penjelasan sebelum-sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika kita menguasai keilmuan komputasi perencanaan atau GIS terhadap aplikasi sehari-hari, pertama, kita dapat menguasai konsep dasar ilmu komunikasi yang berfungsi sebagai landasan utama komunikasi informasi spasial. Selanjutnya yaitu menerapkan komunikasi efektif dengan menggunakan media visual yang komunikatif dan interaktif. Selanjutnya yaitu memahami dan menguasai perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mempresentasikan analisa spasial terkait dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Dan yang terakhir yaitu
menyelesaikan tugas tentang komputasi perencanaan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri dan kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.